Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6 kelas 8, inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Islam mengajarkan umatnya untuk beragama secara moderat dan menolak segala bentuk kekerasan, perundungan, serta intoleransi. Sayangnya, beberapa pelajar masih menunjukkan sikap radikal dengan merendahkan orang yang berbeda agama atau cara beribadah. Sikap seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam bab ini, siswa akan belajar tentang pentingnya moderasi beragama melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis terkait. Belajar membaca Al-Quran dengan fasih. A. Bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati adalah huruf nun berharokat sukun yang hanya bisa dibunyikan jika diikuti huruf lain, sedangkan tanwin adalah nun mati di akhir kata benda yang terdengar saat dibaca sambung dan hilang saat waqaf. Ada 4 hukum bacaan saat nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, yaitu ijhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ijhar berarti membaca nun mati atau tanwin dengan jelas jika bertemu 6 huruf halki, hamzah, ha, ain, goin, ha, kha. Idgham terjadi saat nun mati atau tanwin bertemu 6 huruf idgham, ya, nun, mim, waw, lam, ro, di mana sebagian dibaca dengan dengung, bigunah, dan sebagian tanpa dengung, bila gunah. Iqlab terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu huruf ba yang dibaca seperti mim dengan dengung. Ikhfa berarti menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin jika bertemu 15 huruf ikhfa seperti ta, sa, jim, dan sebagainya. Bagian B, bacaan mim mati. Bacaan mim mati memiliki 3 hukum, yaitu ikhfa sapawi, idgham mislain, dan ijhar sapawi. Ikhfa sapawi terjadi saat mim mati bertemu huruf ba dibaca samar antara jelas dan berdengung. Idgham mislain terjadi jika mim mati bertemu dengan mim, di mana mim pertama dimasukkan ke dalam mim kedua. Ijhar sapawi terjadi jika mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim dibaca dengan jelas. Belajar menerjemahkan. Setelah mampu membaca, menghafal, dan menulis dengan benar, tahap selanjutnya dalam belajar adalah memahami arti ayat. Siswa diminta membaca terjemahkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan yang menjadi saksi atas perbuatan manusia, sementara Rasulullah menjadi saksi atas umatnya. Ayat ini juga membahas pemindahan kiblat sebagai ujian keimanan yang hanya ringan bagi mereka yang mendapat petunjuk Allah. Siswa kemudian diminta mengisi kolom kosakata untuk memahami makna kata-kata kunci dalam ayat tersebut. Belajar memahami kandungan ayat. Dalam memahami ayat Al-Quran, kata kunci umatan wasaton atau umat pertengahan menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat moderat, menjadikan umat Islam sebagai umat yang seimbang dan adil. Umatan wasaton digambarkan sebagai umat yang menegakkan keadilan dan kebenaran, serta berada di posisi tengah antara yang mementingkan dunia dan akhirat.
Adil memiliki 3 dimensi: kesamaan atau perlakuan tanpa diskriminasi, keseimbangan atau memenuhi kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas, dan proporsional atau menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, sikap moderat berarti menghindari ekstremisme baik dalam urusan duniawi maupun agama dengan menyeimbangkan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya moderasi dalam hadisnya, menekankan keseimbangan antara bekerja giat dan beribadah. Sikap moderat juga melahirkan toleransi, saling menghargai perbedaan, dan menjaga keharmonisan dengan semua orang, terlepas dari perbedaan pandangan, suku, agama, atau golongan. Dengan demikian, moderasi dan keadilan saling terkait erat, berbentuk pribadi yang seimbang dan toleran. Sejarah Pancasila dan sikap moderat para pemimpin umat Islam. Pada masa pembahasan Pancasila di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dua pandangan ekstrim muncul: sekularisme yang memisahkan agama dari negara dan paham yang menjadikan agama sebagai dasar negara. Para pemimpin umat Islam menginginkan Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian lainnya mendukung negara sekuler. Sebagai jalan tengah, Piagam Jakarta diusulkan dengan mencantumkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menegaskan Indonesia sebagai negara kebangsaan yang menghargai nilai-nilai agama. Para pemimpin umat Islam dengan semangat moderasi menyepakati solusi ini sebagai bentuk kompromi, bukan sekularisme maupun negara agama. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi penyesuaian atas aspirasi dari masyarakat Protestan dan Katolik di wilayah timur Indonesia yang keberatan dengan kalimat tersebut. Para pemimpin umat Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim dengan sikap moderat menyetujui perubahan kalimat menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Sikap ini mencerminkan moderasi dalam beragama, di mana mereka tidak memaksakan kepentingan kelompoknya, tetapi tetap menjaga nilai-nilai bersama. Sikap moderat para pemimpin umat Islam ini menjadi pondasi keharmonisan bangsa Indonesia yang majemuk, seperti yang terlihat dalam kehidupan masyarakat Kampung Puncak Liur, Nusa Tenggara Timur. Tanpa moderasi, keharmonisan tersebut mustahil tercapai. Oleh karena itu, teladan para pemimpin umat Islam ini perlu diikuti agar umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Sekian dulu ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.